Hai, Hamster Review di sini, dan di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari sinetron Zolim yang berjudul Jenazah Mandor Kejam Mati Terkubur Cor-coran dan Tertimpa Meteor. Sinetron ini diupload pada tahun 2018 oleh channel MNC TV Official. Berkisah tentang seorang mandor yang terkena azab tak masuk akal saat kematiannya. Lalu apakah hal yang diperbuat mandor semasa hidupnya hingga bisa mendapatkan azab seperti itu? Penasaran? Luangkan waktu Anda dan meluncur. Adegan diawali dengan seorang pria yang menyombongkan dirinya di atas bangunan dengan melompat-lompat di depan para warga. Pria ini bernama Hendra dan dia merupakan seorang mandor. Terlihat Hendra menjamin di depan para warga bahwa bangunan hasil miliknya itu sangatlah kokoh. Bahkan jika Tuhan melayangkan meteor sekalipun, bangunan itu tidak akan roboh. Tapi naasnya beberapa saat kemudian setelah dia mengatakan hal tersebut, bangunan itu pun ambruk membuat Hendra harus terjatuh dari bangunan dan tertimpa beberapa batako dari bangunan tersebut. Warga yang tampak terkejut dengan hal tersebut langsung menolong Pak Hendra dengan menyingkirkan batako tersebut dari badan Pak Hendra. Namun sayangnya, nyawa Pak Hendra sudah tidak dapat tertolong lagi. Pak Hendra pun dimandikan untuk bersiap-siap disolatkan. Namun anehnya badan Pak Hendra berubah warna menjadi biru seperti jin di film Aladdin, yang membuat orang-orang yang memandikan Pak Hendra terkejut akan fenomena itu. Lalu saat warga sedang berdoa di depan mayatnya Pak Hendra, tiba-tiba kaleng cat berjatuhan mengenai mayatnya Pak Hendra, yang membuat orang-orang yang sedang berdoa terkejut dan prihatin akan hal itu. Bahkan Ustadz pun tak bisa menjelaskan kejadian tersebut. Ini kenapa Pak Ustadz? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Selanjutnya, saat warga sedang mengantarkan mayat Pak Hendra menggunakan gerobak, tiba-tiba ada sebuah mobil yang muncul dari lorong dan menabrak gerobak mayatnya Pak Hendra, hingga membuatnya terpental masuk ke dalam mesin cor berputar-putar seperti baling-baling helikopter. Helikopter, helikopter. Melihat hal itu, warga pun segera mengeluarkan mayatnya Pak Hendra dari mesin cor tersebut. Meskipun mayatnya kini dipenuhi dengan adonan semen. Lalu kita akan flashback ke masa lalu tentang perbuatan apa saja yang pernah dilakukan oleh Pak Hendra. Terlihat ada seorang anak buah Pak Hendra yang sedang sakit saat sedang bekerja. Anak buah ini bernama Yanto. Terlihat Yanto yang merasa kelelahan berusaha untuk beristirahat sebentar, dibantu temannya. Tapi tak lama setelah itu muncullah Pak Hendra dan rekannya yang memarahi Yanto. Yanto pun segera kembali bekerja setelah ditendang dan dimarahi oleh Pak Hendra. Ketika pulang ke rumah, Pak Hendra lagi-lagi merasa marah karena melihat istrinya tak menyiapkan makanan apapun ketika ia pulang. Istrinya beralasan bahwa uang bulanannya sudah habis dan tidak lagi bisa membeli bahan makanan. Karena hal itu Pak Hendra pun memarahi istrinya dan menyuruhnya untuk berbelanja makanan walaupun hari sudah larut malam. Bil, udah cepetan. Aku lapar nih. Iya, Mas. Keesokan harinya saat Pak Hendra sedang memantau pekerjaan anak buahnya, Pak Hendra melihat anak buahnya membawa karung semen yang bocor. Akibatnya Pak Hendra pun memarahi anak buah tersebut dan akan memotong gaji anak buah tersebut sebesar 100.000. Mendengar hal itu anak buahnya pun marah dan akan menghajar si Pak Hendra. Tetapi partner Pak Hendra menahan anak buah yang akan memukul tadi. Ketika Pak Hendra sedang menjelajahi proyek bangunan miliknya itu, tiba-tiba saja dari atas Pak Hendra terkena beberapa kayu yang mengenai kepalanya, yang mengakibatkan kepala Pak Hendra sedikit berdarah, dan tak beberapa lama setelah itu Pak Hendra pun jatuh pingsan. Ketika sedang di rumah, Pak Hendra yang melihat istrinya tersebut baru pulang, Pak Hendra pun memarahi istrinya karena kenapa lama sekali bisa baru pulang. Lalu istrinya menjawab bahwa ia baru saja selesai sholat berjamaah di masjid. Tak terima dibantah, Pak Hendra pun memarahi istrinya itu karena ia pikir merawat suami lebih penting daripada sholat. Astagfirullah. Sholat itu nggak penting. Yang penting ngurusin suami. Haram. So not halal mode. Keesokan harinya terlihat Pak Hendra yang sedang diobati tangannya oleh istrinya.
Istrinya menyarankan untuk berhati-hati dalam bekerja, tetapi Pak Hendra menghiraukan nasihat istrinya tersebut karena Pak Hendra tahu tugasnya sebagai mandor pasti sering mengalami kecelakaan kerja. Istrinya juga menyarankan untuk pergi ke rumah sakit mengingat luka tangan yang dialami Pak Hendra bisa saja berpotensi tetanus dan diamputasi. Namun Pak Hendra menolak saran dari istrinya tersebut sampai berkata bodoh amat dengan kasar. Bodoh amat. Aku nggak peduli. Scene berpindah di mana Yanto yang sedang ada di proyek tiba-tiba terjatuh dan hampir tak sadarkan diri. Teman-temannya pun segera menolong Yanto, lalu Pak Hendra yang mendengar keributan tersebut terlihat melihat Yanto biasa saja dan tampak tak ingin untuk menolong Yanto. Partnernya pun memberi saran kepada Pak Hendra untuk membawa Yanto menggunakan ambulans. Tetapi saran itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Hendra dan menyuruh partnernya itu untuk membawa Yanto ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up saja. Saat di rumah sakit, terlihat Yanto yang sedang terbaring lemah di kasur sambil ditangisi oleh anak-anaknya Yanto. Yanto pun menanyakan kepada ibunya siapa yang menanggung biaya rumah sakitnya. Ternyata ibunya menjawab bahwa teman-temannya lah yang mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan Yanto. Namun Yanto masih merasa sedih karena mendengar bahwa kabar Pak Hendra tidak memberikan bantuan sepeser pun kepada Yanto. Emang Pak Hendra nggak ngasih sedikit pun, Bu? Lalu kita akan kembali ke masa sekarang di mana warga sedang akan melakukan pemakaman mayatnya Pak Hendra. Namun ketika mayatnya Pak Hendra hendak dimasukkan ke liang kubur tersebut, tiba-tiba saja kuburan Pak Hendra mengeluarkan asap dengan sangat banyak. Akibatnya warga pun berlari menjauhi kuburan Pak Hendra dan di saat bersamaan muncullah meteor dari langit menyambar kuburan Pak Hendra. Warga pun merasa ngeri akan hal tersebut dan Ustadz pun berkata bahwa yang kita lakukan di atas bumi akan mendapatkan balasan sesuai kelakuan kita. Ustadz pun berkata untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Dan tamat, ending yang sangatlah epik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sinetron ini adalah janganlah kamu berbuat kasar terhadap anak buahmu, istrimu, dan tetanggamu. Dan jangan pula kamu menyombongkan diri jika tidak mau terkena meteor di akhir hidupmu. Sekian dari kami Hamster Review, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.